Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nusantara Agrotech. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya yang sedang bergabung di channel kita. Nah, pada video kali ini seperti biasa ya, Nusantara Agrotech yaitu channel tentang seputaran tanaman atau seputaran dunia pertanian. Nah, untuk video kali ini saya mau menjawab ya, ada beberapa pertanyaan masuk ke kita yaitu tentang seputaran bahasan sambung pucuk durian. Nah, mungkin banyak ya dari teman-teman yang belum tahu caranya atau bahkan yang masih awam ya, masih dalam coba-coba ya, tahap coba-coba atau mau bikin bibit buat ditanam sendiri. Itu banyak yang tanya ke kita, Mas, bagaimana kok pas sambungan durian itu biar tidak rontok, itu gimana cara mengatasinya? Itu salah satunya ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya ke kita, Mas, sambungan saya kok usia 10 hari udah mulai kena jamur. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada juga, Mas, itu usia di dalam sungkup itu berapa hari? Nah, itu juga ada yang bertanya ke kita ya seperti itu. Nah, untuk di video kali ini saya mau membahas ya atau share tips buat teman-teman terutama yang masih awam ya tentang dunia pembibitan, terutamanya itu yaitu sambung pucuk durian. Nah, ini yang mau kita bahas di video ini. Ya, kayak apa videonya, kayak apa pembahasannya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ke channel kita. Nah, langsung ke inti video. Untuk teman-teman ya yang mau belajar atau yang baru belajar tentang sambung pucuk durian, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, sealing ya. Sealing atau batang bawah ini. Kemudian entres ya. Nah, ini entres ada dua sampel ya, ini yang sudah benar-benar tua, terus yang ini masih bawahnya itu udah tua tetapi dia itu udah mulai trubus. Nah, ini nanti entresnya yang bagus, yang ini atau yang ini nanti kita jelaskan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sungkup. Nah, ini namanya sungkup atau greenhouse ya. Ini cara pembuatannya itu yang bagus bagaimana, itu nanti kita bahas di video ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini salah satu faktor terpenting juga saat teman-teman itu mau sambung pucuk, yaitu perawatan di dalam sungkup ya. Perawatan selama di dalam sungkup itu nanti beberapa hari ya, berapa hari di dalam sungkup, terus perawatannya selama di dalam sungkup itu kayak apa. Nah, itu nanti yang kita share juga di video ini. Nah, kita bahas dari awal yaitu dari penyiapan sealing atau batang bawah. Nah, untuk teman-teman ya, untuk batang bawah itu perhatikan batang bawah itu harus benar-benar yang sehat. Itu yang pertama. Khusus untuk batang bawah itu harus benar-benar yang sehat itu ya, saya ulangi ya. Nah, kemudian kecuali sehat, teman-teman dapat yang rekomendasi ya, recommended dari kita yaitu untuk sealing atau batang bawah itu usahakan usia antara 3 nyampe 4 bulan ya, nyampe maksimal 5 bulan lah. Itu bagus-bagusnya buat disambung. Nah, kemudian kalau untuk sealing itu usahakan batangnya itu segede ini ya. Ini nggak ada perbandingan ya. Artinya batang ini tidak terlalu kecil. Nah, itu yang ketiga. Jadi ukuran batang sealing atau batang bawah ini usahakan ukurannya itu tidak terlalu kecil. Nah, kenapa kita pilih usia antara 3 nyampe 5 bulan maksimal ya? Yang bagus itu di bawah 5 bulan tapi di atas 3 bulan, itu versi kami ya. Kenapa kita pilih usia segitu? Yang pertama, usia segitu itu batangnya belum keras ya. Kecuali belum keras, untuk batang ini kambiumnya atau kadarnya itu juga masih bagus. Nah, itu kenapa kita pilih sealing atau batang bawah dengan usia antara 3 nyampe 5 bulan. Nah, itu untuk sealing. Nah, kemudian yang kedua yaitu entres atau batang atas. Nah, ini bisa teman-teman lihat, entres yang bagus yaitu entres yang baru kita petik. Nah, itu yang baru kita petik. Yang pertama ya, pastikan entres tersebut itu segar, belum layu. Itu yang pertama. Untuk entres ya, itu pastikan entres tersebut masih segar atau baru kita petik. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau untuk entres itu pastikan kondisi entres itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, itu sangat penting ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini kondisi
entres yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Untuk daunnya, kalau entres yang bagus buat disambung, daunnya itu sudah ini ya, sudah keras, kaku, tidak lemes. Kalau lemes itu kan masih muda, itu jangan, itu nanti pengaruhnya setelah masuk ke dalam sungkup. Jadi kalau untuk entres muda, resikonya itu terkena jamur. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini entres yang bagus buat disambung pucuk. Itu kalau dilihat dari daun, itu tadi sudah saya katakan, itu daun tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian dilihat dari batang, ya, batang ini itu usahakan kondisi bulat sempurna. Nah, ini bulat sempurna ya, jadi tidak mengkirut. Nah, itu usahakan tidak berkerut. Nah, usahakan benar-benar bulat, artinya kondisi entres ini benar-benar dalam kondisi sehat. Nah, itu dari segi entres. Nah, ini kenapa saya ambilkan 2 sampel entres. Nah, ini yang kedua, ini kan ada entres pucuknya ini masih dalam kondisi mau mekar daunnya. Nah, ini lagi posisi trubus. Nah, ini tidak masalah, tetapi untuk bagian pucuk ini ya, bagian untuk pucuk ini teman-teman bisa dipotong atau dibuang seperti ini. Nah, ini kita buang. Ini soalnya nanti mengakibatkan jamur, beresiko jamur setelah masuk di dalam sungkup. Nah, ini kita buang, tidak masalah. Yang dipakai entres yang ini masih bagus. Nah, tapi dalam kondisi masih kecil seperti ini. Kalau ini daun-daunnya ini masih muda, nah itu yang jangan dipakai. Nah, itu dari entres. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu faktor sungkup atau greenhouse ini. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk pembuatan greenhouse, usahakan yang pertama itu lokasi. Kenapa kita katakan lokasi? Karena lokasi itu sangat berpengaruh ya, atau sangat penting dalam proses penyambungan pucuk atau proses sambung pucuk durian ini. Nah, itu yang pertama itu lokasi. Lokasi itu usahakan untuk lokasi sungkup ya, itu usahakan di di bawah naungan. Jadi untuk lokasi ini pastikan lokasinya itu benar-benar teduh atau benar-benar lembab. Nah, itu yang pertama itu lokasi. Nah, kemudian yang kedua, kita bikinnya itu dari bahan material itu yang tidak gampang kena jamur. Misal ya, ini kita pakai paralon. Nah, ini kan bahan material yang tidak mudah terkena jamur ya. Nah, untuk bagian bawah lantai itu yang sangat penting juga ketika kita pembuatan sungkup, itu bagian lantai. Usahakan untuk bagian lantai itu kita bikin lebih tinggi dari dataran dataran sekitarnya ya. Ini sangat mempengaruhi nanti ketika ada turun hujan. Nah, itu jadi nanti air hujan itu tidak masuk ke dalam sungkup. Usahakan bagian dalam sini ya, bagian dalam sungkup ini pastikan benar-benar kering. Nah, jadi untuk teman-teman itu ya, itu kan banyak yang salah persepsi kalau di dalam sungkup itu biasanya banyak ini yang bertanya kan ke kita, Mas, kalau di dalam sungkup itu biasanya disiram atau enggak? Nah, itu banyak yang fatal di situ. Sebenarnya kalau di dalam sungkup ini, selama di dalam sungkup itu tidak boleh disiram. Nah, karena apa? Karena kalau nanti ada air yang masuk itu malah mengakibatkan jamur. Nah, jamur itu yang nanti mengakibatkan daun-daun yang ada di dalam sungkup ini, daun-daun bibit ini nanti akan rontok. Nah, dan kalau setelah sudah kena jamur dalam sungkup ini akibatnya fatal. Ini satu kena jamur bisa satu sungkup ini terkena semua ya. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa kebanyakan ya teman-teman itu gagal dalam proses penyambungan. Nah, itu dari segi sungkup. Itu yang pertama, saya ulangi kembali, yang pertama itu dari lokasi, kemudian material yang dipakai ya, kemudian lantai alas ini buat bawah itu benar-benar kering dan tinggi ya. Ya, setidaknya itu tidak sejajar dengan permukaan sekitarnya. Jadi nanti ketika ada turun hujan ya, atau ada air yang di sekitaran sungkup, jadi itu airnya itu tidak masuk ke dalam sungkup dan di dalam sungkup itu tetap terjaga. Nah, itu
syarat pembuatan sungkup. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk pembuatan sungkup itu pastikan plastiknya ini benar-benar rapat gitu ya. Yang kelima dari pembuatan sungkup itu pastikan plastiknya itu benar-benar rapat, jadi tidak ada air yang masuk. Nah, itu dari sungkup. Kemudian kita bahas yang perawatan di dalam sungkup. Nah, ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita tentang bagaimana perawatan di dalam sungkup. Nah, ini mungkin lain kali kita bikinkan video secara detail ya, yang khusus pembuatan perawatan di dalam sungkup itu nanti kita bikinkan video lain ya. Nah, tetapi kita bahaslah sedikit di video ini. Nah, kalau untuk perawatan di dalam sungkup kita pakai sealing. Sealing itu usia 3-5 bulan. Artinya sealing tersebut itu kan kondisinya masih muda. Jadi kita kalau untuk kondisi sealing usia 3-5 bulan maksimal, itu kita biasanya di dalam sungkup itu selama maksimal atau minimal ya, maaf itu minimal 13 hari. Nah, itu minimal kita 13 hari di dalam sungkup. Nah, itu kalau kita menggunakan sealing dengan umur 3-5 bulan. Nah, itu kita di dalam sealing selama minimal ya 13 hari. Nah, apa aja perawatan yang di dalam sungkup? Nah, itu tadi aja itu ada yang bilang, Mas, kalau di dalam sungkup itu disiram apa enggak? Nah, kalau di dalam sungkup itu tidak perlu disiram selama 13 hari nyampe 15 hari. Nah, ini di dalam sungkup yang posisi tertutup rapat itu 13 hari, dan nanti proses angin-anginnya itu selama 5 hari. Jadi 13 tambah 5 itu sekitar 18 hari di dalam sungkup. Nah, nanti setelah 18 hari baru kita keluarkan, kita karantina ke tempat yang baru tetapi sudah di luar sungkup atau di luar greenhouse. Nah, itu perawatan yang ada di dalam sungkup. Jadi untuk teman-teman itu jangan salah, kalau di dalam sungkup itu tidak perlu disiram. Dan kalau disiram itu malah sangat beresiko terkena jamur kalau di dalam sungkup itu teman-teman disiram. Nah, itu. Nah, kemudian kalau untuk menata ya, proses meletakkan bibit itu usahakan dikasih jalan. Nah, ini tujuannya dikasih jalan itu apa? Nah, ini kan kadang kan teman-teman ada itu kan yang nyambung itu dibikin full. Nah, itu juga tidak masalah, khususnya buat teman-teman yang sudah mahir, sudah terbiasa di bidang pembibitan atau di bidang penyambungan tanaman. Nah, ini kita beri contoh buat teman-teman yang masih awam, yang masih mau mencoba ya. Kita kasih jalan. Nah, ini tujuannya apa? Yang pertama, itu tujuannya biar antara bibit ya, yang sebelah sini sama yang sini itu tidak terlalu rengket. Nah, jadi berisiko kecil terkena jamur itu kalau kita dikasih jalan seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memudahkan kita ketika nanti setelah kita buka pertama di hari ke-13 ya, itu memudahkan kita mengambil daun-daun yang rontok. Nah, itu biasanya soalnya apa? Kalau daun-daun yang rontok itu tidak kita ambil, itu nanti juga menyebabkan jamur. Nah, itu ketika kita kasih jalan seperti ini nanti sangat mempermudah kita mengambil daun yang rontok itu. Nah, ini buat teman-teman itu usahakan dikasih jalan seperti ini, yang terkhusus buat teman-teman yang masih awam ya. Ini kita kapasitas satu sungkup ini sekitar 1000 batang. Nah, untuk proses penyambungan ya, tadi di awal kita belum bahas. Kalau untuk proses penyambungan itu usahakan penyambungan di malam hari. Nah, ya kalau untuk ini ya, itu kan selama 14 hari itu nanti kita buka. Nah, ini kita buka pintu ini. Ini malam ke-14. Nah, malam ke-14 kita buka selama ya bakza maghrib ya. Bakza maghrib nyampe ya sekitar jam 10. Itu kita buka itu pada malam hari. Nah, itu yang pertama. Kemudian hari kedua kita buka lagi nyampe jam 12. Nah, jam 12 itu kita buka lagi malam ke-15, kemudian malam ke-16 nya kita buka bagian depan sini sama bagian pintu belakang. Nah, ini untuk proses angin-angin ya. Ini hari ke-16 itu kita buka depan sama belakang itu nyampe jam 12 malam. Nah, kemudian hari ke-17
kita buka bagian ini depan sama belakang itu full selama 1 malam. Nah, itu hari ke-17 ya, maaf. Kalau untuk hari yang ke-18 itu sudah kita berani buka bagian depan sama belakang itu nyampe pagi sekitar jam 10. Artinya matahari itu belum nyampe bener-bener yang terik gitu ya. Itu bisa kita buka. Dan nanti hari ke-19 itu kita sudah bisa buka full selama setengah hari dan seterusnya. Nanti itu bener-bener harus bertahap ya. Nah, itu kalau untuk proses di dalam sungkup. Dan nanti insya Allah ya, kita bikinkan video khusus buat perawatan yang ada di dalam sungkup. Itu yang lebih detail ya, karena kalau untuk ini, di video ini kita cuma membahas tentang kenapa sambungan kita itu gagal, itu banyak faktor. Nah, itu yang kita bahas di video ini. Nah, kemudian setelah ini Mas udah keluar ya, itu pastikan kondisi bibit ini itu jangan kita langsung keluarkan atau kita tempatkan di bawah terik matahari, itu jangan, tapi kita tempatkan di bawah paranet ya, atau di bawah pohon, itu tidak masalah. Yang penting kondisi tempatnya itu benar-benar teduh, jadi si bibit ini itu tidak stres ya, tidak mati. Nah, untuk teman-teman ya yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kita. Nah, insya Allah kita tetap konsisten ya, setiap minggu minimal 2 kali upload ya di channel Nusantara Agrotech ini. Tentunya itu tentang dunia pertanian, utamanya itu tentang dunia pembibitan, karena kita itu memang bergerak di bidang pembibitan. Nah, kalau untuk teman-teman ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.